Salam, teman-teman terkasih dalam Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih Tuhan hari ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah bagian yang sangat indah dari Injil, yaitu dari Yohanes pasal 20 ayat 2 sampai ke 8. Ini adalah kisah yang terjadi tepat setelah kebangkitan Yesus. Sebuah momen yang penuh dengan kebingungan, kegelisahan, tapi juga penuh dengan harapan yang baru. Mari kita bayangkan sejenak situasinya. Pagi-pagi benar, saat hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Dan apa yang ia temukan? Batu penutup kubur sudah terguling. Kubur itu kosong. Dalam kepanikannya, ia tidak berpikir Yesus telah bangkit. Pikiran pertamanya adalah, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini adalah reaksi yang sangat manusiawi, bukan? Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang mengguncang keyakinan kita, seringkali pikiran pertama kita adalah yang terburuk. Maria Magdalena segera berlari menemui Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Bayangkan napasnya yang terengah-engah, raut wajahnya yang panik. Kabar yang ia bawa bukanlah kabar baik pada saat itu. Itu adalah kabar yang membingungkan dan menyedihkan. Kubur kosong, Tuhan hilang. Disinilah bagian yang menarik dimulai. Mendengar kabar itu, Petrus dan Yohanes tidak tinggal diam. Mereka langsung berlari menuju kubur. Alkitab bahkan mencatat detail kecil yang menarik. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus dan lebih dulu sampai di kubur. Ini bukan sekadar catatan tentang siapa yang lebih cepat. Ini menunjukkan betapa mendesaknya situasi ini bagi mereka. Mereka harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yohanes, meskipun sampai lebih dulu, tidak langsung masuk. Ia hanya menjenguk dari luar dan melihat kain kapan terletak di tanah. Mungkin ada keraguan, mungkin ada sedikit rasa takut. Apa yang akan ia temukan di dalam sana? Kemudian Petrus tiba. Berbeda dengan Yohanes, Petrus yang lebih impulsif langsung masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan di sana. Dan yang lebih penting lagi, ia melihat kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung dengan rapi. Coba kita berhenti sejenak di sini dan memikirkan detail ini. Kain peluh yang tergulung rapi. Jika seseorang mencuri mayat, apakah mereka akan repot-repot melipat kain penutup kepala dengan rapi dan meletakkannya di samping? Tentu tidak. Pencuri akan bertindak tergesa-gesa, meninggalkan kekacauan. Kain yang tergulung rapi ini adalah sebuah tanda, sebuah petunjuk halus bahwa yang terjadi di sini bukanlah perampokan. Ini adalah sesuatu yang teratur, sesuatu yang ilahi. Ini adalah tanda dari sebuah kemenangan yang tenang, bukan kekalahan yang kacau. Setelah Petrus masuk, barulah Yohanes, murid yang lebih dulu sampai itu, ikut masuk. Dan apa yang terjadi padanya? Ayat 8 mengatakan, maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ia melihatnya dan percaya. Apa yang ia lihat? Ia melihat pemandangan yang sama dengan Petrus. Kubur yang kosong, kain kapan yang tergeletak, dan kain peluh yang tergulung rapi. Tetapi reaksinya berbeda. Petrus mungkin masih bingung, masih mencoba memahami apa yang terjadi. Tetapi Yohanes saat melihat tanda-tanda itu langsung percaya. Imannya terpicu. Ia melihat bukti yang ditinggalkan dan hatinya langsung mengerti. Kebangkitan itu nyata. Ada 3 tokoh sentral dalam cerita ini dan kita bisa belajar dari masing-masing mereka. Pertama, Maria Magdalena. Ia mewakili kita saat kita berada dalam kepanikan dan kebingungan. Saat menghadapi kubur kosong dalam hidup kita, entah itu kehilangan pekerjaan, hubungan yang rusak, atau doa yang sepertinya tidak terjawab, reaksi pertama kita mungkin adalah keputusasaan. Kita mungkin berpikir, Tuhan telah diambil dari hidupku, tetapi lihatlah apa yang Maria lakukan. Meskipun panik, ia tidak diam. Ia mencari pertolongan. Ia memberitahu orang lain, ini pelajaran penting. Saat kita bingung dan takut, jangan mengisolasi diri, carilah komunitas, carilah saudara seiman yang bisa berlari bersama kita. Kedua, Simon Petrus. Petrus adalah representasi dari tindakan. Ia tidak ragu-ragu. Ia mendengar kabar dan langsung bertindak. Ia masuk ke dalam kubur untuk menyelidiki. Terkadang
Iman membutuhkan tindakan. Kita tidak bisa hanya berdiri di luar dan bertanya-tanya. Kita perlu masuk ke dalam kubur. Artinya, kita perlu berani menghadapi situasi sulit itu secara langsung, memeriksa faktanya, dan mencari kebenaran dengan mata kepala sendiri. Petrus menunjukkan kepada kita pentingnya keberanian untuk melangkah, bahkan ketika kita belum sepenuhnya mengerti. Ketiga, Yohanes, murid yang dikasihi. Yohanes melambangkan iman yang melihat lebih dari sekadar apa yang tampak. Ia melihat tanda-tanda yang sama dengan Petrus, tetapi ia menangkap makna yang lebih dalam. Ia melihat kain peluh yang tergulung rapi bukan hanya sebagai kain, tetapi sebagai pesan dari Tuhan. Ia melihat dan percaya. Ini adalah undangan bagi kita semua. Apakah kita bisa melihat jejak tangan Tuhan dalam detail-detail kecil kehidupan kita? Apakah kita bisa melihat kerapian ilahi di tengah-tengah situasi yang tampaknya kacau? Yohanes mengajari kita untuk memiliki mata iman, mata yang mampu melihat melampaui fakta fisik dan menangkap realitas spiritual di baliknya. Kubur yang kosong bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah awal dari segalanya. Itu adalah bukti terbesar dari kuasa Tuhan atas maut. Bagi para murid, itu adalah titik balik yang mengubah ketakutan mereka menjadi keberanian. Kesedihan mereka menjadi sukacita, dan kebingungan mereka menjadi misi untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin kita sedang menghadapi kubur kosong kita sendiri. Mungkin kita merasa Tuhan jauh, atau sepertinya ia telah meninggalkan kita. Renungan dari Yohanes 20 ini mengingatkan kita untuk tidak berhenti pada kepanikan awal. Mari kita seperti Maria, mencari dukungan. Mari kita seperti Petrus, berani melangkah dan menyelidiki. Dan yang terpenting, mari kita berdoa agar memiliki mata iman seperti Yohanes yang mampu melihat tanda-tanda kebangkitan dan kemenangan Tuhan. Bahkan dalam situasi yang paling membingungkan sekalipun, kain peluh yang tergulung rapi adalah janji Tuhan bahwa ia tidak pernah meninggalkan kekacauan. Ia adalah Tuhan yang teratur. Kemenangannya atas maut bukanlah kemenangan yang brutal, tetapi kemenangan yang tenang dan penuh kuasa. Ia bangkit, dan karena ia hidup, kita pun memiliki harapan yang hidup. Kubur itu kosong agar hati kita bisa penuh dengan iman, penuh dengan harapan, dan penuh dengan sukacita. Kebangkitan. Jadi, saat Anda merasa ragu, ingatlah pada pagi itu. Ingatlah pada 3 orang yang berlari menuju harapan. Ingatlah pada kain peluh yang tergulung rapi, sebuah tanda cinta dari Sang Penebus yang telah bangkit. Ia melihat dan ia percaya. Semoga kita pun saat melihat karya Tuhan dalam hidup kita dapat berkata dengan iman yang sama. Aku melihatnya dan aku percaya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama hari ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa diberkati dan bagikan kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Tuliskan juga di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan bagi Anda dari kisah ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.